Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nugroho Sahputro dengan NIM 1918033. Saya perwakilan dari tim Hore, yakni dengan teman saya dengan nama Aghisna Riziki Fari dengan NIM 1918037. Di sini saya akan menjelaskan low fidelity kami. Pertama-tama, di sini terdapat halaman home, di mana pada halaman home ini terdapat teks sudah siap belajar. Di sini menyediakan banyak course seputar dengan pemrograman web. Kemudian kita pencet button lewati. Kita langsung disambut dengan halaman login. Pada halaman login ini terdapat teks "Hai Codingers, masuk untuk melanjutkan". Di sini kita membutuhkan email dan password. Untuk itu, jika kita belum mempunyai akun, maka kita harus membuatnya. Kita tinggal klik buat akun pada halaman ini, kemudian kita akan dipindahkan pada halaman selanjutnya, yakni halaman daftar. Pada halaman daftar ini, kita hanya perlu mengisikan beberapa form yang telah disediakan, yakni nama, email, password, dan konfirmasi password untuk meyakinkan bahwa password yang kita tulis sebelumnya sesuai dengan password yang kedua. Kemudian setelah kita menuliskan beberapa form, kita pencet daftar. Setelah kita daftar, kita akan dibawa masuk ke dalam halaman dashboard. Nah, kemudian di halaman dashboard, di sini terdapat button cari, di mana button ini digunakan untuk mencari course yang diinginkan oleh pengguna. Setelah itu, di dalam dashboard juga terdapat beberapa rekomendasi dari beberapa pengguna yang sering menggunakan beberapa course yang sedang viral akhir-akhir ini. Kemudian di bawah rekomendasi dari aplikasi juga terdapat fitur kursus pengguna, di mana kursus pengguna ini digunakan untuk melihat kursus apa saja yang telah diambil atau telah diikuti oleh pengguna. Kemudian, jika kita pilih salah satu rekomendasi dari aplikasi ini, maka kita akan dibawa pada halaman selanjutnya, yakni Enroll Course. Di mana Enroll Course ini terdapat beberapa deskripsi dari course yang kita pilih tadi. Jika kita tidak minat dengan course tersebut, kita dapat mencari course yang lain dengan cara kembali. Jika kita pencet kembali, kita akan kembali pada halaman dashboard lagi. Kemudian, jika kita ingin mencari, kita tinggal pencet button cari dan kita ketikkan course yang kita inginkan. Kemudian kita akan masuk pada halaman searching. Di sini kita telah memasukkan searchingan yakni CSS, di mana di sini terdapat dua hasil dari teks yang kita cari tadi, yakni CSS dasar dan CSS responsive. Kemudian, setelah kita memilih, maka kita akan dimasukkan kembali pada halaman Enroll Course. Setelah itu kita mulai kelas. Nah, setelah kita mulai kelas, di sini kita langsung akan dimasukkan dalam menu pembayaran dengan jumlah bayarnya 100.000 dengan kode unik 612. Setelah kita klik button bayar, kita harus mengisikan beberapa form di dalam menu pembayaran agar pembayaran kita dapat terkonfirmasi. Di sini kita mengisikan nama, email, password seperti saat kita daftar tadi. Setelah mengisinya, kita konfirmasi pembayaran. Kemudian kita menunggu proses pembayaran dari
pemilik aplikasi atau penyedia course. Setelah itu, jika kita sudah mendapatkan notifikasi pembayaranmu diterima, maka kita dapat memilih kelas, button kelas, atau kita dapat menggunakan taskbar di bawah ini jika ingin kembali ke home, pencarian, ke halaman course lagi, atau ke profil. Di sini saya akan memilih profil. Jika kita mengklik button profil, kita akan dipindah pada halaman profil. Di sini di profil ini terdapat nama dari pengguna, keterangan kelas yang pengguna inginkan dan kelas yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian ada beberapa pengaturan, yakni akun, pembayaran, dan keluar. Di sini saya akan memilih kursus Anda, di mana jika kita memilih kursus Anda, maka kita akan dibawa ke halaman kursus saya. Di sini terdapat banyak sekali jika pengguna memilih banyak course, dan ini dapat digeser dengan cara diklik, kita scroll ke kiri atau ke kanan. Kemudian jika kita pilih salah satu course yang telah kita ikuti, maka kita akan dimasukkan ke dalam menu course, di mana di sini terdapat materi dari course yang kita pilih. Di sini terdapat text from header, yakni bab awal pada HTML, dan keterangan 1 dari 25. Di sini terdapat beberapa materi, kuis, dan lainnya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam 3 pilihan, yakni kelas, kuis, dan diskusi. Apabila kita memilih kelas, maka kita akan dipindahkan pada halaman kelas kita. Di sini karena tadi telah memilih kelas HTML, maka kita akan dibawa ke dalam materi HTML. Di sini terdapat satu video yang menjelaskan bagaimana cara menggunakan HTML ataupun source code pada HTML. Kemudian di sini terdapat beberapa konten kelas, di mana di setiap konten kelas terdapat video yang dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian jika kita memilih diskusi, maka pengguna dapat berdiskusi dengan guru pada course tersebut ataupun para mahasiswa yang memilih, bukan mahasiswa, pelajar yang memilih course tersebut. Kemudian jika kita memilih kuis, kita akan dimasukkan pada form kuis, di mana di sini terdapat deskripsi kuis, materi apa saja yang akan diujikan. Kemudian jika kita tekan button mulai, di situ langsung terdapat beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban. Jika kita telah memilih satu jawaban yang kita anggap benar, maka kita akan pergi ke halaman selanjutnya. Kemudian pada halaman terakhir pada kuis, kita dapat kembali ke halaman yang sebelumnya. Kemudian jika kita selesaikan, kita akan melihat hasil. Kita akan dipindahkan ke halaman finish quiz atau halaman terakhir kuis. Kemudian kita dapat melihat hasil dari kuis kita. Setelah itu, di sini terdapat dua pilihan, ulangi dan selesaikan. Jika pengguna kurang puas dengan hasil skor yang pengguna dapatkan, maka
pengguna dapat mengulangi course atau kuis lagi dari awal, seperti cara yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian, jika diselesaikan, maka kita akan dikembalikan pada halaman course tadi. Setelah itu, kita dapat pergi untuk memilih. Di sini terdapat pilihan memilih kursus, di mana memilih kursus ini kita dikembalikan lagi pada halaman dashboard awal, di mana kita disuruh untuk memilih beberapa course lagi, atau kita mau memilih course lagi, kita tinggal masuk ke dalam taskbar profil, kita tinggal memilih kursus. Kemudian di sini terdapat pengaturan, yakni akun, di mana akun ini merupakan informasi pribadi dari pengguna. Di dalam akun ini terdapat fitur notifikasi, di mana notifikasi ini dapat dihidupkan dan dimatikan. Apabila dihidupkan, dia akan mendapatkan pemberitahuan sebelum course itu akan dimulai. Jika dimatikan, maka dia tidak akan mendapatkan notifikasi apapun dari course yang telah dia ikuti. Kemudian di sini terdapat informasi akun, yakni informasi pribadi pengguna. Di sini terdapat nama, email, password, di mana dari ketiga form ini pengguna dapat mengubahnya dengan keinginan pengguna. Kemudian ketika simpan perubahan, maka dia akan dikembalikan kepada menu profile. Setelah itu keluar. Jika kita keluar, maka kita akan dikembalikan pada menu form login, di mana di sini merupakan tahap akhir dari pengguna. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.